Halo guys, seperti janji saya akan mereview mobil. Inilah mobilnya, Daihatsu Zebra New Espace 2007 tipe ZL 1300 cc SOHC EFI. Masih mulus nih. Atapnya juga masih mulus. Beginilah penampakannya. ZL Extra. Ya, ini mobil 2007 guys. Dilengkapin AC, single blower masih ya. Kita lihat dalamnya. Setahu saya itu untuk tipe sliding itu dulu ada Mitsubishi Jetstar. Itu sliding. Setahu saya itu pertama kali sliding ya. Dan ini dashboardnya. Masih 87.000 lebih ongoing ya. Nah, ini masih asli guys. Masih asli guys. Masih ori. Konsol nggak ada, cup holder nggak ada, jadi masih sangat sederhana sekali ini. 5 percepatan. Tipnya masih kaset. Agak susah sekarang mencari kaset. Untuk mesinnya di bawah ya, di bawah bangku, sambung ke sini. Nah, belakangnya begini guys, luas sekali. Ini baru dapat dan ini dalam tahap pembersihan, jadi ada beberapa bangku yang belum terpasang. Masih mulus nih mobil, masih mulus guys. Nggak ada kropos, nggak ada tambalan. Baret-baret sedikit lumrah lah. 2007 minor tapi nggak sampai parah. Nah, agak berat ini karena udah tua ya. Cuma untuk kondisi 2007 ini istimewa. Relnya juga. Nah, sekarang kita lihat mesinnya. Mesinnya itu kalau mau lihat di bawah jok guys. Ini mesinnya masih bersih,
Jadi nggak ada oli-oli yang rembes, itu nggak ada. Setirnya masih mekanis ya, jadi nggak elektronik power steering. Seat belt ada 2. Ini masih pakai engkol guys. Ini minim sekali masalah ini. Belum power window, tapi power man, pakai kekuatan otot 4 yang bisa dibuka. Depan 2 dan di sliding door ini 2, kanan kiri. Dan nggak bisa dibuka full ya. Ini juga nggak bisa dibuka full, hanya segini ya. AC-nya dingin, tapi untuk karena dia single blower ya, jadi supaya dingin sampai ke belakang itu minimal kecepatan 2 atau 3. Itu ada 1, 2, 3 kecepatan. Nah, ini temperaturnya simple banget sih, cuman on off dan temperatur. Nutupnya masih enak guys. Nah, saya ada beberapa perbaikan. Timing bell saya ganti, dinamo ampere saya ganti, akinya saya ganti. Ini akinya baru, kabel-kabelnya baru, mesinnya masih kering. Jadi tips kalau mencari mobil tua, kerawat atau tidak, itu dari setirnya. Nah, kalau setirnya ori itu masih mulus dan kilometer. Jadi interiornya itu masih mulus. Bahkan ini pun masih terlihat sangat jelas sekali. Bodi-bodinya dilihat, dan yang penting itu mesinnya dilihat. Nah, jadi dicoba guys. Dicoba jalan. Jadi untuk sedulur setanah air ini, kalau mau cari mobil dengan budget yang ya terbatas lah, pilihlah yang paling bagus. Nggak usah buru-buru. Kalau srek gitu ya, istilahnya srek pas, silakan tawar. Kalau enggak, jangan. Berarti selera kalian itu nggak di situ, cari yang lebih bagus lagi. Setelah sesuai, monggo silakan buka berapa, tawar gitu. Nah, tengahnya ini ada konsol, tapi saya lepas karena terlalu sempit ya kalau dipasang ya. Dan AC-nya ini AC asli. Ini asli, bukan tambahan, enggak. Ini asli dari pabrik. Speakernya ini asli ini. Tipnya ganti. Udah gantian itu tipnya. Kan asli lagi. Jadi part-part yang diganti yaitu dinamo ampere, aki, timing bell tuh harus. Dan mobil ini aman, seumpama timing bell putus itu nggak menghajar kamshaft ya.
atau pistonnya nggak macet. Sudah diperbarui dari tahun 2001 kalau nggak salah itu ya. Monggo silakan komen kalau yang lebih ngerti, lebih jago mesin dari saya, karena saya juga nggak terlalu paham banget sih. Cuman saya suka otomotif aja. Nah, itulah timing belnya. Kalau putus, mesinnya, pistonnya, camshaftnya masih aman. Kelebihan lagi electronic fuel injection, jadi lebih irit, dia lebih irit, dan putaran bawahnya lebih, karena SOHC ya, jadi putaran bawahnya itu lebih, powernya lebih kuat dia. Kalau DOHC itu tenaganya lebih ada, cuman agak di putaran atas, karena ini kan mobil aslinya ini kan juga ada tipe yang pick up untuk muat barang. Nah, minum bensinnya itu bisa premium, bisa pertalite, pertamax, atau turbo. Tapi ya kasihan banget kalau mesti harus diisi premium, karena sekarang ada pilihan yang lebih baik sih. Beginilah guys review saya. Kemarin saya sudah test drive. Ini review saya untuk bodi dan mesin, dan yang pasti dia sudah 5 speed ya. Kalau tahun 2007 banyak sudah 5 speed ya. Tahun 2000-an ya, karena ada yang 4 speed kalau zaman dulu. Setirnya mekanik, belum ada hidrolik, power steering atau elektronik power steering, penggerak roda belakang, dan bannya ini masih tebal. Masih tebal. Nah, sekian guys reviewnya. Review jalan, nanti saya sambung lagi review jalannya. Gimana rasanya naik mobil tahun 2007. Terima kasih. Matur suwun. Silakan like and subscribe. Ini saya tes jalan review mobil tahun 2007. Jadi kalau New Espace ini kan nggak elektronik power steering ya, power steeringnya nggak ada, jadi kalau mekanik ya. Jadi kalau jalan sih nggak terlalu berasa berat, kecuali berhenti belok, nah gitu, berhenti dibelokin tuh berat banget. Dan AC-nya ini asli pabrikan, karena saya sendiri jadi speednya cuma 1. Kalau ada bawa belakang ya 2 atau 3. Dan ini remnya ini masih pakem banget, masih enak dan empuk. Remnya empuk, empuk sekali. Semua masih fungsi normal semua, termasuk hazard juga masih. Ganti gigi 2. Saya akan coba tarikin dari gigi 2 2000 rpm. rpm 4000 ya. Mesinnya itu kalau didarikin tuh ada suara-suara zaman dulu ya, masih ngaung gitu, dan tarikannya lumayan.
masih responsif sekali. Suspensinya juga masih main ini. Tahun 2007 nih suspensinya masih lumayan. Tapi nggak bisa seempuk mobil-mobil zaman sekarang yang canggih-canggih ya. Tapi overall saya suka ya. Ini saya jadi teringat waktu saya kecil, orang tua saya itu juga hobi mobil. Dan zaman dulu tuh kan standar sekali ya, semuanya itu standar karbu, masih karburator, dan ini manual. Saya pertama kali belajar mobil itu Toyota Kijang Super Komando LSX Nusa pertama kali. Terus saya ada belajar juga naik Toyota Hiace tahun 80-an, T120, Colt T120, L300. Ayah saya itu suka mobil yang gede-gede, jadi bawanya itu banyak, karena kita saudara itu ada banyak. Jadi mobilnya gede-gede. Pernah suatu saat itu saya bawa L300, Suzuki Carry Extra. Nah, zaman saya kecil saya nyetir Suzuki Carry Extra itu kan kecil pendek. Begitu orang tua saya, papa saya beli L300, saya coba nyetir, karena kebiasaan mobil pendek nggak panjang. Bagian belakangnya itu nyangkut di pagar. Jadi yang depan sudah masuk, yang belakang itu nyangkut. Pengalaman itu. Seneng banget nih. Tadi teringat saya waktu kecil dulu. Kalau papa saya nyetir tuh, saya mesti ngeliatin dari kecil, dari SD itu. Kalau nyetir saya liatin papa saya nyetir gimana. Saya SMP sudah bawa mobil guys, tapi karena memang nggak kan SMP belum ada SIM, jadi saya nggak bisa leluasa gitu, nggak boleh. Baru umur 18 itu saya buat SIM A. Saya punya SIM A dulu, SIM C belakangan. Karena saya dulu itu suka nganterin opa saya itu sarapan, karena udah pensiun ya. Jadi lama-kelamaan opa itu ngomong, kamu sudah cukup umur, kamu harus buat SIM. Jadi saya dari kecil udah dididik untuk taat peraturan lalu lintas ya. Itu harus, karena asal muasal kecelakaan itu ada ketidaktaatan atas peraturan lalu lintas. Jadi itu harus dipatuhi. Dan saya pernah kecelakaan yang hampir merenggut nyawa saya, karena Tuhan masih berkehendak saya masih sehat-sehat saja, dan juga saya pakai seat belt waktu itu. Penting banget. Setiap melakukan perjalanan, usahakan berdoa, taati rambu-rambu lalu lintas, dan pakai seat belt. Kalau kalian ngantuk, lebih baik berhenti, jangan diteruskan. Karena kalau capek banget itu kadang kita tertidur sesaat, itu bahaya sekali. Demikian cerita-cerita saya. Bila
ada manfaatnya, silahkan like and subscribe. Bila Anda punya pengalaman lebih yang ingin diceritakan atau dikomentari, silahkan komen, monggo. Saya senang sekali ini, karena biasa kalau orang-orang sekarang kan otomatis, power steering, power window. Kalau mau belajar mobil, belajarlah manual dulu, pasti matic bisa. Kalau belajar matic, belum tentu manual bisa. Itu guys. Terima kasih ya, matur suwun ya. Banyak cerita-cerita saya nanti.